Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'd. Sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya pada kita hingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita dan kesempatan juga kita bisa bertobat dari segala dosa yang kita perbuat. Dan nikmat yang mulia ini yang paling utama adalah di mana Allah masih beri kekokohan hati di atas ilmu, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kita bisa lanjutkan pelajaran kita yang mana beberapa waktu sempat terputus. CD kita pelajaran fikih Adrul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah Imam Asy-Syaukani. Bab sebelumnya terakhir kita masalah gosip ya, gosip apa ya, baru masuk bab edab, memerdekakan budak. Namun untuk bab al-itq, memerdekakan budak, saya dulu langkahi karena ada urgen. Karena bab memerdekakan budak itu tidak terlalu urgen. Semua penting, cuma ada hal yang penting yang lebih butuh ilmunya. Nah, kita langkahi dulu, nanti pas selesai semua baru kita kembali. Karena yang kita kejar adalah waktu dan kesempatan kita. Ya, kita ambil bab-bab yang sangat penting dan bisa dipakai, dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke al-waqf ya, wakaf. Masalah wakaf ini kurang sekali pembahasan di majelis-majelis ilmu. Banyak bahasa wakaf itu sering diulang-ulang, bahkan dipahami wakaf. Tapi masalah fikihnya, apakah kaum muslim paham? Belum tentu, karena pembahasan ini amat sedikit, bahkan jarang, bahkan tidak ada di masjid-masjid kaum muslimin yang membahas masalah fikih seperti ini. Demikian. Ya, maka oleh karena itu, ya semoga Allah mudahkan kita bisa membahas sedikit ini. Kita masuk ke matan. Qala Imam Asy-Syaukani, babul rabi' asyar, babul waqfi. Man habasa milkahu fi sabilillah shara muhbisan. Barang siapa yang menahan atau mewakafkan hartanya di jalan Allah, maka jadi dia hukumnya wakaf. Kita baca semua dulu. Walahu ay yaj'ala qallatihi li ayyi masrifin sa'a mimma fihi qurbah. Dan boleh dia memberikan wakaf kepada siapapun yang dikehendakinya, boleh. Walil mutawalli alaihi ay ya'kula bil ma'ruf minhu. Dan orang yang diwakilkan, berarti yang menerima atau yang diberi amanah, ya,
Boleh dia ayyakul bil ma'ruf, boleh memakan dari wakaf tersebut, boleh. Walil waqifi ayyajala nafsahu fi waqafihi kasairil muslimin, dan orang yang mewakafkan seperti kaum muslimin secara umum, maksudnya dia boleh memanfaatkan, ya. Nah, terus wa man waqafa sa'an mudarratan liwarithihi kana waqfu batilan. Barang siapa yang memberikan wakaf untuk memudaratkan ahli warisnya, maka wakafnya batil. Contoh, mewakafkan rumahnya, 5 anaknya, istrinya juga ada di situ. Terus kalau saya meninggal, saya wakafkan rumahku. Di mana mau tinggal anak istrinya? Maka ini wakafnya batil. Kenapa? Memudaratkan ahli waris. Ya. Wa man wada'a amalan fi masjid aw masyhadin la yantafa'u bihi ahadun jasa sarafu fi ahlil haja wa masalihil muslimin. Barang siapa yang meletakkan harta di masjid atau tempat-tempat yang lain, dan tidak ada seorang pun yang bisa memanfaatkan, la yanfa'u bihi ahadun jasa, maka boleh sarafi ahlil haja, maka boleh maksudnya di sini ketika wakaf itu tidak lagi tidak dipakai lagi, tidak ada lagi yang terbengkalai, maka boleh dialihkan ke kaum muslim yang lain. Boleh. Wa min dzalik ma yudau fil Ka'bah wa fil Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam wal waqfu 'alal quburi li afri sumkiha au tazyiniha au fil ma yajlibu 'ala zairiha fitnah batilah. Barang siapa yang mewakafkan sesuatu untuk, contoh, di kuburan, tehelnya, apanya untuk menghiasi kuburan, maka wakaf ini batil karena mengantarkan ke syirikan, fitnah. Ya, ini secara umum ya, jelaskan Syekh di matanya tentang masalah wakaf. Baik. Kita masuk ke pengertian dulu, pengertian wakaf. Wakaf secara bahasa, para ulama menjelaskan wakaf secara bahasa itu ada berapa poin makna, yaitu al-habs, menahan. Ya, menahan. Seperti menahan perampok, pencuri di penjara supaya tidak keluar, itu menahan. Yang kedua al-man'u, mencegah, ya, melarang. Itu makna dari wakaf. As-sukun berarti diam atau berhenti. Itu dari makna bahasanya. Makanya bahasa Arabnya parkiran itu mau apa? Mauqif. Diam. Kan mobilnya diam. Tempat diam. Ya, bahasa Arabnya parkiran. Ya. Wukuf di Arab apa? Berdiam atau berdiri. Ya begitu maknanya, wakaf itu diam. Ya, secara bahasa. Ya. Di dalam surah As-Saffat, ya, waqifuhum innahum muslimun, dan tahanlah mereka, suruh berhenti. Ya. Karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Ya, baik. Lebih jelasnya kita bahas dari sisi istilah agama, bukan istilah yang lain, tapi istilah agama, bahasa agama kita pakai. Contoh, sholat, bahasa Arabnya apa? Sholat itu arti bahasa Arabnya apa? Secara bahasa apa? Doa. Bahasa Arab, bukan bahasa agama. Tapi bahasa syariat, bahasa agama, artinya apa? Beda. Dipahami? Ya, gitu ya. Baik.
Secara istilah, di sini saya kebanyakan merujuk ke fikih Syafi'i. Ya, saya kebanyakan merujuk ke fikih Syafi'i. Di sini secara istilah, habsu ma li yumkinu al-intifa bihi ma baqa ainihi. Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap menjaga keberadaan ainnya, bendanya tidak habis. Artinya harta itu tetap ada, yang diambilnya adalah manfaatnya. Jelas? Pahami? Secara bahasa untuk ya ala masrifi mubah, untuk digunakan pada hal-hal yang mubah. Artinya begini, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa wakaf itu adalah tahbisu aslihi, ya, menahan barang supaya tidak habis, wa tasbilu, ya, manfaat, dan tetap jalan manfaatnya. Paham enggak? Maksudnya di sini mewakafkan tanah. Itu tanah supaya tidak habis, maka wakafkan. Contoh, yang bisa diwakafkan yang tidak habis. Contoh, kalau makanan bisa diwakafkan enggak? Makanan bisa diwakafkan enggak? Nasi enggak bisa karena habis. Jelas ya? Tanah, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Maksudnya di sini membiarkan, mendiamkan. Ya, tetap barang itu tetap akan ada selamanya. Ya, dan yang diambil adalah manfaatnya tanah tersebut. Contoh, tanah ini dibangun masjid, wakaf. Ya, paham kira-kira definisi ini wakaf? Ya, paham kira-kira? Artinya mendiamkan barang tersebut, membiarkan barang tersebut tidak hilang. Tidak boleh dijual, tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh. Karena yang diinginkan bukan bendanya, yang diinginkan manfaatnya. Ketika hilang benda, hilang manfaatnya. Fahami wakaf? Nasi ya? Ya, thayyib. Nah, kita sudah jelas itu pengertian wakaf, maka kita pindah poin yang kedua, hukum wakaf dan dalilnya. Di sini para a'immah kita, para ulama masa berbeda-beda hukum masalah wakaf. Jumhur ulama mengatakan mustahab, sunnah. Artinya sunnah, ada dalil yang menunjukkan dianjurkan. Diperhatikan, apa bedanya mubah dengan mustahab dalam hukum agama kita? Apa bedanya? Mubah dan mustahab. Mustahab disukai, dianjurkan. Kalau boleh, tidak ada anjuran. Makanya dalam syariat agama kita, kalau mustahab hukumnya sunnah, berarti ada dalil syariat kita menganjurkan mengerjakan. Anjuran ini imma wajib, imma sunnah. Pahami? Jelas ya? Jadi jangan sembarang mengatakan hukumnya sunnah, hukumnya mubah. Kita mengatakan sunnah kalau ada dalil yang menganjurkan. Pahami? Contoh, hukum minum berdiri. Apa hukumnya? Boleh? Yuk. Boleh? Boleh atau mustahab? Boleh tidak? Hukum minum berdiri? Sunnah? Tidak ada yang menjelaskan anjuran untuk tidak ada anjuran dalam syariat kita minum berdiri. Maka tidak boleh kita akan mustahab, tidak boleh. Kalau saya katakan boleh,
Boleh tidak? Boleh, karena Nabi pernah minum dalam keadaan berdiri, tapi tidak menganjurkan berdiri. Pahami ini hukum syariat agama kita? Jadi tidak semua yang boleh itu dianjurkan. Jadi hukum agama, pahami bahasa-bahasa ini. Ya, yang dianjurkan ada berapa? 2. Yang tidak boleh ada 2, makruh dan haram. Kalau katakan makruh minum berdiri, makruh enggak? Makruh tidak? Ya. Makruh minum berdiri. Dalilnya apa? Nabi mewajibkan minum duduk. Nah, kalau tidak wajib berarti mustahab, berarti hukumnya makruh atau sekedar boleh? Gini, saya beri contoh. Kencing berdiri hukumnya apa? Mubah atau makruh? Mubah atau makruh? Beda minum ya, beda. Karena asalnya itu apa? Kencing dalam keadaan duduk. Sunnah. Wajib enggak atau makruh? Atau sunnah? Wajib enggak kencing duduk? Hah? Wajib tidak? Tidak wajib. Kalau kencing berdiri, hukumnya makruh atau mubah? Hah? Makruh. Benar enggak? Hah? Atau boleh? Sekedar boleh? Hah? Tidak dianjurkan. Itu hukumnya? Ini bahasa-bahasa yang begini harus dipahami. Jangan sampai kita tidak paham bahasa-bahasa syariat, kita berdakwah, berceramah gini-gini, akhirnya salah, kita menerka. Karena tidak tahu paham usul, tidak paham usul. Orang yang tidak paham usul, banyak salahnya itu. Ya, makruh dikatakan sunnah, sunnah dikatakan wajib. Subhanallah. Tayyib. Ya, nantilah paham sendiri. Oke, jadi pahami bahasa-bahasa syariat. Ini hukum taklifiyah berapa? 5. Apa? Wajib. Apa? Sunnah. Mubah. Makruh. Haram. Dan kesemuanya ini ada pembagian-pembagian rincinya. Ada namanya makruh tansi, ada namanya wajib ain, wajib kifayah, sunnah muakkad, dan seterusnya. Dipahami? Ya? Tayyib, kita lanjut. Sisi pendalilannya, jadi suatu amalan dikatakan sunnah, anjuran dari agama ketika ada dalilnya. Ada dalilnya. Nah, di sini makanya di sini Mata Abu Suja, seorang alim dari fuqaha Asy-Syafi'i, berbeda dengan jumhur, dia mengatakan boleh, mubah, bukan sunnah. Kenapa? Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan sunnahnya. Karena pakai dari umum semua. Ya, tayyib. Kita lihat dulu, benar tidak? Dari Al-Quran, ya. Dalam surah Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan dapat sampai kepada kebaikan sampai kamu menafkahkan hartamu yang paling kau cintai, yang kamu cintai. Nah, sini faedahnya. Faedah dalam ayat ini juga sekalian. Ukuran kaidah dalam infak sedekah yang mana diukuran? Apakah apa yang dicintai orang yang kita berikan sedekah, atau ukuran harta yang kita cintai? Kita memberi kaidahnya, apakah kita memberi sesuai dengan apa yang disukai orang, atau sesuai apa yang kita sukai? Dalam itu kaidah. Ya.
Hah? Hah? Sesuai apa yang kita sukai sebagaimana dalam ayat. Jadi kita kaidahnya infak yang sempurna hakikinya itu, infakkanlah harta yang paling kita sukai. Tapi biasanya kita menginfakkan, ya sedekahkan baju yang sudah dipakai. Dan ini wajib itu. Biasanya kita sedekahkan sesuatu yang tidak dipakai lagi, tidak disukai lagi. Maka ini bukan sedekah yang paling sempurna. Sedekah yang dibawa. Kalau mau sedekah yang paling sempurna, yang pakai yang paling dicintai. Apa harta yang paling dicintai? Coba para sahabat, ya, subhanallah, para a'immah kita, para salafus saleh dari kalangan sahabat, mereka menginfakkan apa yang mereka cintai. Siapa yang menginfakkan kebunnya dalam sesuai dengan ayat ini? Abu Talha. Dengan ayat ini dia mendengar ayat ini, dia infakkan kebunnya yang paling dia sukai, yang dia cintai. Tayyib. Di sini diinfakkan hartanya yang paling dicintai. Maka satu kaidah dalam infak, mau sempurna infaknya, harta yang paling kita cintai. Tapi makanya untuk sama sekarang kayaknya berat ya, karena orang tahu kehilangan harta. Ya, jangankan harta yang paling dicintai, hartanya saja sudah, ya mawar ini, ya makanannya basi, makan di rumah tidak diinfakkan juga. Jangankan itu, jadi minta yang paling dicintai, yang tidak ada manfaatnya juga ya enggak. Ya diinfakkan. Makanya kaidah dalam infak, harta yang paling kita cintai. Sahabat berlomba-lomba, subhanallah, ya. Tayyib, kita lanjutkan enggak di hadisnya. Dalil umumnya lagi, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salas. Apabila manusia meninggal, maka terputus amalannya. Artinya apa? Kalau seorang meninggal dunia, seluruh hubungannya dengan dunia terputus. Amalan apapun terputus, tidak ada. Kecuali ada amalan jariah, terus menerus mengalir sampai di kiamat. Meskipun dia meninggal, amalan terus mengalir, pahala terus mengalir, meskipun orangnya sudah meninggal. Apa itu? 3. Yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah, ilmu yang tafubi, awaladin soleh yadaulah, atau anak yang soleh mendoakannya. Para ulama menjelaskan, menafsirkan sedekah jariah ini yang paling pasnya adalah wakaf. Jadi sedekah yang paling bermanfaat itu wakaf. Kalau kita sedekah uang, habis pakai uang kan, habis nih pahalanya, segitu-gitu aja. Tapi kalau wakaf, kita meninggal, terus kita dapatkan pahalanya selama wakaf itu dimanfaatkan. Paham ini? Ya, ini sedekah jariah. Maka para ulama menjelaskan bahwa di sini tafsirnya adalah wakaf, karena terus mengalir pahalanya meskipun pemiliknya sudah meninggal. Maka sedekah yang paling banyak manfaatnya adalah wakaf. Makanya para sahabat itu berlomba-lomba mewakafkan hartanya. Ya, berlomba-lomba. Ada sahabat mewakafkan pedangnya, baju besinya dan seterusnya. Ada banyak sahabat. Apapun yang bisa diwakafkan, dia wakafkan. Ya. Baik. Kita lanjut hadis yang berikutnya. Ini kisah Umar bin Khattab. Anna Umar bin Khattab asaba aradan bi Khaybar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, inni asabtu aradan bi Khaybar. Lam usib malan qad anfas indi minhu. Ya. Umar bin Khattab mempunyai tanah di Khaybar. Khaybar itu penduduknya siapa? Asal yang siapa? Ahli Khaybar siapa? Orang ya? Orang Yahudi. Orang Yahudi ya. Orang Yahudi. Ketika Umar berkuasa maka diusir. Ya, baik. Dia punya tanah di Khaybar.
Terus dia mengatakan, lo kan wagi ya rodo tanah bahasa ya bahasana lebih tak kata nah aku kok hebat waga lo kak magai ini kira-kira ku kata nah kak mau bertanya paling intinya nilai ekonomis itu paling ujung-ujungnya mau dikembangkan ujungnya lo ya kira-kira kita nengi aga itu kan dari kau agung kalau kita nengi supaya mereka wasilina mereka paling begitu kan kaum muslimin secara umum begitu pasti kalau ada lahannya yang kosong ya pertanyaannya begitu tapi Umar bin Khattab pertanyaannya bukan ke arah duniawi enggak tapi pertanyaannya saya mau apa itu supaya dapat kebaikan yang banyak apa kata Rasulullah SAW in syi'ta habasta ya kalau engkau ya infakkan wakafkan ya dan engkau bersedekah dengannya coba sahabat subhanallah ya pikirannya apa bukan dunia pikirannya akhirat coba kebanyakan manusia sekarang kan bisnis dunia nah, makanya di sini maka Umar pun mewakafkan tanah tersebut untuk kaum muslimin hasil tanahnya diberikan kepada fakir miskin kaum kerabat dan seterusnya itulah perbedaan kita dengan para sahabat khirsnya mereka semangatnya mereka adalah dapat kebaikan ya thayyib ini dalil menunjukkan tentang disyariatkannya hukum wakaf jumhur mengatakan hukumnya sunnah karena dalil secara umum tadi amal jariyah sedekah jariyah ya secara umum wallahu alam bisawab. Tayyib, di sini ada beberapa poin tentang hikmah disyariatkannya wakaf itu menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan terputus. Ini sebagai bukti cinta dari surah Ali Imran tadi ini tetap terjaga dan bermanfaat. Apa perbedaan wakaf dengan sedekah biasa? Intinya wakaf itu masuk sedekah, infak masuk infak sedekah, jenis sedekah, jenis infak. Tapi ada bedanya dengan sedekah biasa. Kalau wakaf benda tetap dah hilang. Kalau sedekah habis pakai. Wakaf manfaatnya selamanya, jangka panjang. Kalau sedekah langsung saja, setelah itu tidak ada. Nah, terus wakaf tidak boleh diwarisi dan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau sedekah boleh pindah tangan, boleh. Saya diberikan hadiah, saya bisa sedekah, saya bisa pindahkan ke sedekah yang lain. Tapi kalau wakaf nggak bisa, perbedaan. Terus kalau wakaf harus ada pengelola yang namanya nazir, yang mengurus wakaf. Kalau sedekah nggak ada langsung, secara langsung saja diserahkan. Ya, dan pahalanya sedekah terus mengalir terus menerus. Kalau pahalanya wakaf mengalir terus menerus. Meskipun sudah meninggal. Kalau sedekah tergantung manfaat yang diberikan. Nah, itu jadi sedekah yang paling baik wakaf di jalan Allah. Ya. Baik. Untuk wakaf ada sedikit perbedaan para ulama. Kalau sudah wakaf diserahkan wakaf seseorang, itu wakafnya tanah atau benda yang diwakafkan jadi milik siapa? Jadi milik siapa? Terjadi khilaf antara ulama. Ya, Imam Malik mengatakan masih menjadi pemilik
wakaf. Abu Hanifah yang diserahkan wakaf. Ahmad yang diserahkan wakaf. Kalau nggak salah Ahmad atau Hanafi. Yang jelasnya Imam Syafi'i tidak. Wakaf itu sudah menjadi milik siapa? Allah. Kan fisabilillah di jalan Allah kan? Maka wakaf ini milik Allah, bukan milik kaum muslimin, maka tidak boleh dipindah tangankan. Maka pendapat yang paling kuat di antara jumhur ulama adalah menjadi milik Allah. Ya, thayyib. Ruku wakaf dan syarat wakaf. Yang pertama, orang yang mewakafkan, jelas ada harta yang diwakafkan, penerima wakaf dan sigoh. Sigoh ini dipahami ya, saya wakafkan tanahku sekian untuk ya dimanfaatkan di jalan Allah. Harus jelas juga sigohnya. Ya. Terus yang berikut syaratnya wakif. Betul balik. Kalau tidak sampai balik, tidak boleh. Berakal. Orang gila enggak? Atas kemauan sendiri, bukan paksaan. Dan dia mempunyai hak atas harta tersebut. Dan satu lagi, rosid. Dia bisa tahu memanfaatkan harta. Kalau umur SMP, meskipun balik, ada anak SMP, saya wakafkan tanahku. Mana kira-kira? Belum dia tahu memanfaatkan, maka ini tidak sah wakafnya. Ya. Terus syaratnya yang diwakafkan, benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa habis haknya. Seperti apa? Rumah boleh enggak? Rumah boleh. Sumur, apalagi tanah, kebun. Motor boleh enggak? Motor boleh enggak? Boleh. Mobil boleh. Yang bisa diambil manfaatnya terus menerus. Yang hilang apa? Makanan, padi, jagung, dan sebagainya tidak boleh. Ya. Dan juga halal digunakan. Halal digunakan. Ya. Paham ya kalau halal ya? Jadi segala yang bentuk yang haram tidak boleh diwakafkan. Ya. Terus jelas keberadaannya dan pemilik yang mewakafkan. Syarat mauquf alaihi berarti yang menerima wakaf dia tidak boleh menggunakan untuk maksiat. Diketahui jangan jelas penerimanya, siapa yang menerimanya. Ya. Terus bentuk lapasnya harus jelas. Ya. Tidak menggantung, tidak ada syarat yang menggantung. Nanti lebih jelas nanti di kitab yang besar. Terus macam-macam wakaf. Di sini wakaf zurri, ahli. Artinya wakaf yang ditujukan kepada keturunan, keluarga atau kerabat. Ya. Wakaf khairi. Manfaatnya secara umum. Seperti pembangunan masjid, pesantren, sekolah dan lain-lain. Baik. Ada permasalahan di wakaf? Waktu terbatas ya. Itu secara lebih lanjut lagi, lebih rinci kita bahas di ini secara ringkas ya tentang poin-poin yang ada di wakaf. Kalau wakaf bisa sebelumnya bilang saya wakafkan tanah atau bangunan ini selama 10 tahun. Setelah itu kembali ke di atas luar. Ya boleh. Untuk jangka panjang, untuk ada berjangka boleh. Sebagaimana membolehkan. Boleh. Boleh bersyarat, boleh. Boleh. Ya. Bisa. Nah, sebagaimana membolehkan, boleh. Ya. Kalau menjadi masalah wakaf Al-Quran bagaimana? Boleh tak? Boleh. Umpama di sini banyak Al-Quran, berdebu tidak dipakai, bermanfaat tidak bagi yang mewakafkan?
Tidak. Berarti supaya bermanfaat bagaimana? Ya, berikan kepada yang membutuhkan masjid dan seterusnya. Seperti itu. Ya, intinya kan kemanfaatan yang diinginkan. Ya, kemanfaatan yang diinginkan. Seperti yang saya katakan tadi, nanti dibahas di matanya. Kalau wakafnya terbengkalai, ya bisa. Ya, nanti poin-poin rincinya nanti di berikut ya. Tapi terbatas. Ya, untuk di matanya insyaallah. Wakaf uang boleh enggak? Wakaf uang. Ya? Wakaf uang. Boleh tidak? Imam Syafi'i nggak boleh. Tapi kontemporer sekarang kebanyakan para ulama membolehkan. Bolehkan. Karena itu tidak habis lah. Contoh, apa contoh kira-kira? Wakaf kaum muslimin diwakafkan kepada satu lembaga supaya dipakai dimanfaatkan kaum muslimin. Ada yang pinjam, bisa enggak? Pinjam ada dua, pinjam uang dan gunakan untuk usaha, modal usaha. Boleh, itu bisa. Wakaf uang, ya. Tapi jauh dari praktek riba. Jauh dari praktek riba. Wakaf tunai, kayak di bank-bank itu. Ada nggak? Wakaf tunai. Ada nggak? Di bawah bank konvensional atau bank syariah ada wakaf tunai nggak? Ada kira-kira? Allahu a'lam bishawab. Ada? BSI wakaf tunai. Wallahu a'lam. Kalau lembaga yang terpercaya, insyaallah. Ya. Tahu ya, segera cukup dulu ini. Kita pindah ke Umdatul Ahkam.